Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satria Wahyu dan ini adalah Diary Satria Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Oke semuanya, darlah-darlaku semuanya ya, sesuai request kemarin sudah mulai banyak nih yang minta ke aku, Mas sudah lama nggak bikin konten, Mas sudah lama nggak bikin konten. Baiklah, hari ini saya akan kembali bikin konten, bukan soal pageant, melainkan aku ingin menceritakan sebuah pengalaman horor yang saya dapatkan dari sebuah artikel dan ini dialami oleh seorang supir taksi di Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya kejadian ini menimpa sopir taksi tersebut pada tahun 2020 silam ya, di mana pada suatu hari dia sedang memarkirkan taksinya di pinggir jalan, tepatnya setelah dia mencuci taksinya ya, dia beristirahat dan kemudian dia disamperin oleh seorang perempuan cantik berambut panjang. Nah, seperti apa kisahnya, kita langsung masuk aja yuk. Jadi pada suatu malam, sebut saja namanya Sarjito, adalah seorang supir taksi ya, yang sudah lama ya bekerja di sebuah perusahaan taksi yang cukup terkenal di kota Surabaya. Di mana pada malam hari itu dia baru saja mencuci taksinya, kemudian dia nongkrong di pinggir jalan untuk beristirahat. Tiba-tiba dari arah belakang datanglah seorang perempuan cantik berambut panjang, bajunya hitam, lengan panjang juga, rambutnya panjang terurai, pokoknya wajahnya itu cantik banget kayak artis-artis, kata si supir taksi ini, kata Mas Sarjito ini. Dan mbak-mbak itu bilang, Mas antarkan saya ke Tengger. Maksudnya Tengger di sini bukan pegunungan Tengger ya guys, melainkan perumahan Tengger yang ada di daerah Manuan, Jawa Timur. Kalau dihitung-hitung ya, kata Mas Sarjito, tempat dia nongkrong dengan perumahan Tengger itu hanya berjarak 4 km saja. Nah, mendengar permintaan si mbak itu, Mas Sarjito pun mengiyakan. Seneng nih dia nih, asik nih dapat penumpang nih kan. Walaupun udah malam ya, walaupun dia sebenarnya sudah lelah karena hari sudah menunjukkan malam hari. Gak apa-apa lah, namanya rezeki bisa datang kapan saja. Kemudian dia mempersilahkan penumpang tersebut, si mbak cantik ini, untuk masuk ke dalam taksinya tentunya. Mulailah dia tancap gas mengarah ke perumahan Tengger di daerah Manuan, yang secara hitungan itu hanya berjarak 4 km saja. Tiba-tiba nih, setelah beberapa menit taksinya jalan, dia mencium aroma harum yang sangat menyeruak ya dari tubuhnya si mbak ini. Nah, setelah dia mencium aroma harum ini, kemudian Mas Sarjito pun bertanya, Mbak, parfumnya apa sih kok wangi banget? Mbak itu diem aja. Kemudian Mbak itu juga ditanya lagi tuh sama Sarjito, Mbak tadi kesini diantar siapa? Dia juga diem aja. Tapi Mas Sarjito belum mikir macem-macem nih, karena dilihat memang penampakannya itu kayak perempuan cantik biasa aja, nggak ada yang curiga, mukanya pun nggak pucet, auranya pun tuh nggak ada serem-seremnya ya, mbak-mbak cantik biasa aja ya. Singkat cerita, sampailah dia di perumahan Tengger, di sebuah rumah yang cukup mewah, kata Mas Sarjito. Nah, di sana ya, sesuai dengan prosedur, ya, seorang supir taksi di kelas bisnis ini tidak boleh meninggalkan penumpangnya sebelum melihat penumpangnya masuk ke dalam rumah. Dan Mas Sarjito pun melakukan demikian. Dia melihat dulu si mbak cantik ini masuk ke dalam rumah. Nah, setelah itu barulah dia tancap gas untuk melanjutkan perjalanannya kembali narik ya. Mungkin saja dia akan dapat penumpang baru lagi, pikirnya. Tapi anehnya ya, setelah beberapa menit Mas Sarjito ini berputar-putar, kok jalannya di sini-sini aja, kayak ada yang muter-muterin gitu, nggak bisa keluar dari perumahan itu. Hingga ya, dia itu punya ide nih, keidean. Dia ingat zaman kecil tuh suka ada yang bilang ya, kalau kamu sedang mengalami gangguan mistis ya, yang harus dilakukan adalah membalik pakaiannya. Nah, bener aja, nih kayaknya udah ada yang nggak beres nih. Kayaknya dari tadi gue cuma muter-muter di daerah sini-sini aja, kok gimana ya? Padahal tadi tuh perumahannya tuh kayaknya nggak susah-susah sekali nih. Kenapa aku keluar dari sini aja susah, kayak diputer-puterin jalannya itu lagi, dan nggak ada satu orang pun yang bisa dia temui untuk ditanyain di sana. Akhirnya Mas Sarjito pun berhenti di sebuah tempat dan dia pun mulai melepas semua pakaiannya sampai ke dalam-dalamannya dan kembali mengenakannya dengan kondisi kebalik, dengan posisinya kebalik. Jadi posisi luar pakaiannya itu ditaruh di dalam, dari atas sampai bawah sampai ke dalam-dalamnya. Setelah itu benar saja, setelah dia membalik pakaiannya sampai ke dalam-dalam, Mas Sarjito pun melanjutkan perjalanannya dan beberapa menit setelahnya dia menemukan pos satpam. Dan di pos satpam itu Mas Sarjito pun berhenti untuk menanyakan ke satpam, Pak, untuk ke arah Surabaya itu arahnya kemana ya Pak? Oh itu Mas ke timur. Loh kok ke timur, ini daerah mana Mas? Oh ini daerah Lamongan Mas. Kagetlah Mas Sarjito kan mendengar penjelasannya si Bapak Satpam ini. Tadinya kan dia mengantarkan ke perumahan Tengger katanya yang cuma 4 km. Sedangkan ya dari tempat dia nongkrong tadi kalau ke Lamongan itu tuh jauh banget. Tapi setelah mendengar penjelasan si satpam, Mas Sarjito pun lantas iya aja ya. Dia kembali yang penting ke Surabaya aja menurut Mas Sarjito gitu. Nah, di dalam perjalanan dia pun merasakan ada sesuatu yang aneh. Suasana di dalam taksinya itu tidak seperti biasanya. Seolah-olah seperti ada orang lain yang sedang duduk di belakang. Padahal penumpangnya kan udah diturunin tadi kan. Dia pun memutuskan untuk berhenti di salah satu warung kopi yang secara nggak sengaja dia lewatin dan dia lihat, wah ada warung
warung kopi lumayan nih, aku buat istirahat. Siapa tahu nanti waktu saya beristirahat di situ, tiba-tiba dapat penumpang lagi. Mikirnya dia begitu. Dan benar saja, dia turun lah. Dia parkirkan taksinya, dia turun ke warung kopi, dia memesan secangkir kopi di sana. Pas waktu dia nyampe tuh, duduk dan memesan kopi, tiba-tiba si pemilik warung bilang, "Loh mas, kok ditinggal itu penumpangnya? Di dalam taksi itu ada penumpangnya loh mas." Bahasa Jawa tentunya. "Oh nggak ada kok," kata Sarjito. "Penumpangnya udah saya turunin tadi di sana." "Loh mas, bener itu saya lihat di situ ada penumpangnya kok." Nah, Mas Sarjito karena belum percaya, Mas Sarjito pun tetap meneruskan ngopi ya, nyeruput kopinya itu. Sampai ada salah satu pelanggan kopi juga yang bilang, "Mas, itu kok mbaknya dibiarin aja di dalam taksi, kenapa dibiarin? Kalau ada penumpang kenapa malah ditinggal ngopi mas?" Dan mendengar kata-kata pelanggan kopi yang duduk di sebelahnya, dia pun langsung penasaran ya kan. Orang tadi penumpangnya udah diturunin, kenapa semua orang bilang nih di dalam taksi saya masih ada penumpang? Karena dia penasaran, dia pun bergegas untuk keluar dari warung untuk memeriksa apakah benar di dalam taksinya itu masih ada orang atau penumpang. Dan setelah dia periksa ya tentu saja dia tidak melihat siapa-siapa. Singkat cerita, setelah dia menyelesaikan menyeruput kopi dan kopinya habis, dia pun membayar. Setelah itu dia masuk ke dalam taksinya untuk melanjutkan perjalanannya menuju kota Surabaya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang berpenampilan biasa-biasa saja nyetop taksinya dia. Dia berhenti dan mempersilahkan bapak-bapak itu masuk ke dalam taksi. Nah, disinilah kejanggalan mulai dirasakan dan diyakini Sarjito benar-benar terjadi di dalam taksinya. Tiba-tiba bapak ini nih, yang merupakan seorang ustadz ternyata, begitu masuk ke dalam taksi, pintu dibuka sebelum duduk, dia langsung bilang, "Loh mas, ini ada penumpang lain, gimana ntar bayarnya kalau ada penumpang lain? Saya ntar kan bingung," katanya si bapak ini, Pak Ustadz ini. Loh, mana? Pada waktu Sarjito menoleh ke belakang, ternyata benar saja guys. Dia itu melihat ada sesosok mbak-mbak yang tadi diantar, sudah duduk tepat di belakang kursi kemudinya dia. "Loh mbak, kan tadi sudah diturunin," kata si Sarjito gitu. Dia tahu nih sebenarnya ada sesuatu yang nggak beres. Begitu pula dengan Pak Ustadz ya, si penumpang baru ini juga mencium ada aroma-aroma yang nggak beres nih di dalam taksi tersebut. Kemudian dia nanya nih ke mbak-mbak ini, "Sebenarnya kenapa kamu ikut dia? Kan tadi sudah diantarkan," kata Pak Ustadz. Dan mbak-mbak ini pun menjawab, "Iya, nggak apa-apa kok, dia ini orangnya baik. Saya cuma ikut dia nggak lama kok, Pak. Paling-paling cuma 2 bulan," katanya gitu. Nah, sebenarnya Sarjito nggak ngerti nih, apa yang dimaksud cuma 2 bulan. Setelah itu benar saja ya, Pak Ustadz ini lanjut diantarkan ya, dengan ada si mbak-mbak itu di dalamnya. Setelah itu Sarjito mengantarkan Pak Ustadz ini ke tempat tujuannya dia. Setelah diturunkan ya, dia itu tetap merasakan bahwa di belakang ada seseorang lain, yaitu mbak-mbak yang sudah diantarkan. Sarjito tahu mbak-mbak ini bukanlah manusia, tetapi Sarjito cuek, mau apa lagi orang dia bilang mau ikut 2 bulan. Bahkan sampai Sarjito memutuskan untuk istirahat dan pulang ke rumahnya, si mbak-mbak itu tetap ada di dalam taksinya dia. Tapi memang mau percaya mau tidak, Sarjito merasakan setelah kejadian malam itu, dia merasakan sangat mudah sekali mendapatkan penumpang. Penghasilan setorannya dia pun selalu di atas rata-rata jika dibandingkan hari-hari biasanya. Yang biasanya sulit, dia itu kayak 2 bulan ini, dia merasakan gampang sekali cari penumpang. Setorannya gampang sekali, targetnya tercapai, dan sisanya tuh banyak. Pokoknya dia tuh gampang banget lah cari duit selama 2 bulan berikutnya. Sampai ya, sekiranya 2 bulan, mungkin si mbak-mbak kuntilanak ini udah nggak ngikutin dia lagi, dan akhirnya setoran taksinya pun kembali seperti biasa. Padahal tadinya ya, saat dia pertama kali menemui atau ditemui mbak-mbak tempat dia nyuci taksi, itu dia tidak merasakan keanehan, karena memang aura mbak ini tuh nggak serem, wajahnya cantik, rambutnya terurai panjang tapi juga nggak serem rapi, bajunya tidak mencurigakan warna putih, juga warna hitam. Bukan warna putih kayak kuntilanak-kuntilanak di film gitu guys. Yang lebih membuat dia aneh, kan tadinya awalnya si mbak ini minta diantarkan ke perumahan Tengger kan. Tapi kenapa jatuhnya justru dia sampai ke Lamongan? Dimana jaraknya itu jauh banget antara perumahan Tengger ke Lamongan. Gimana coba kalian kalau jadi Mas Sarjito, apakah kalian akan tetap memakai taksi yang sama setelah kejadian malam itu? Tapi lumayan sih ya, 2 bulan dia jadi gampang nariknya. Oke guys, jadi itu tadi adalah cerita yang diceritakan berdasarkan kisah nyata yang benar-benar dialami oleh seorang sopir taksi yang bekerja mencari nafkah di kota Surabaya, Jawa Timur. Kira-kira nih kalau menurut kalian apakah benar ada hubungannya ya antara rezeki yang dia dapatkan selama narik 2 bulan itu lebih mudah ya, jadi lebih banyak sekali dia mendapatkan setoran atau mendapatkan uang ya setelah si mbak-mbak kuntilanak ini ngikutin dia, atau memang secara kebetulan aja ya, memang Tuhan ngasih aja dia sebanyak itu pas 2 bulan terakhir aja, jadi kebetulan aja pas diikutin kuntilanak, setelah itu dia setorannya itu laris atau lancar gitu. Kalau aku sih ya nggak apa-apa ya, kuntilanak ngikutin aku selama seumur hidup juga nggak apa-apa, asalkan dia bisa bikin gue jadi kaya coy. Semoga cerita ini cukup menghibur kalian dan menjadi pengantar tidur kalian mungkin, atau barangkali ini menjadi bahan untuk kalian ceritakan lagi kepada teman-teman di sekitar kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral.